Saya ingin bertanya untuk diri saya pribadi dan kepada Bapak Ibu sekalian. Menyimak Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya, yakin gak kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Dan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah ridho kepada kita atau justru Allah menyiksa kita? Apakah kita akan bertemu dengan keadaan bahagia atau kita malah bertemu dengan keadaan bersedih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina wa yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau yu'akhidhullahu an-nasa bima kasabu ma tarak Walau yu'akhidhullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Allah Ta'ala telah berfirman di surat Fatir ayat 45. Bapak Ibu sekalian, jamaah sidang salat Idul Fitri rahimakumullah bisa mempelajari nanti surat 35 ayat 45. Allah mengatakan, dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan apa yang telah dilakukannya. Jadi ketika Allah menyiksa manusia kita ini atas apa yang telah kita lakukan, maksiat kita, dosa kita, niscaya Dia tidak akan meninggalkan satu makhluk bernyawa sekalipun, satu makhluk melata sekalipun di atas permukaan bumi. Akan tetapi Allah menangguhkan siksa kepada mereka, kepada kita yang senantiasa berbuat dosa, berbuat maksiat. Allah tangguhkan penyiksaannya sampai waktu yang tertentu, maka apabila datang ajal kepada mereka, maka sesungguhnya Allah adalah maha melihat keadaan hamba-hambanya. Maha benar Allah dengan segala firman. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba antum Bapak Ibu sekalian lihat kanan kiri Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada wajah-wajah yang tahun lalu masih menemani kita salat Idul Fitri di masjid kesayangan kita ini. Mungkin tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu masih lengkap wajah-wajah orang yang kita cintai. Tapi kali ini mungkin senyuman manis mereka
hangatnya pelukan kehadiran mereka di antara kita sudah tidak ada lagi. Mereka telah berpulang ke rahmatullah. Mereka telah berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita hari ini masih bisa dikumpulkan dalam sebuah majelis yang Allah muliakan. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas, kembang kempisnya paru-paru kita, aliran deras darah kita di pembuluh darah kita, membuktikan bahwa Allah masih memberikan, masih menangguhkan azabnya, masih menangguhkan siksanya. Dan mudah-mudahan kesempatan ini masih bisa kita gunakan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan 30 hari lalu telah kita lalui. Saum Ramadan telah kita lalui. Semoga Allah menerima saum kita. Semoga Allah menerima salat malam kita. Semoga Allah menerima zakat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan jika Bapak Ibu sekalian, di kanan, kiri, depan, belakang masih ada orang tua, syukuri. Bagi yang sudah tidak ada, doakan mereka. Bagi yang masih ada, sepulang dari sholat Idul Fitri kali ini, mereka lah yang harus kita datangi pertama kali. Kalau mereka jauh, berikan kabar, minta maaf sama mereka. Katakan bahwa Bapak Ibu sekalian mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Isra ayat 23, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah, dan hendaklah kamu berbuat baik sebaik-baiknya perbuatan kepada kedua orang tua antum. Wabil walidaini ihsana. Dalam Al-Quran, ya, Allah menyebut kata kebaikan, baik itu ada 3 Bapak Ibu sekalian. Ya, khairan, kebaikan artinya. Ma'ruf, kebaikan artinya. Ihsan artinya kebaikan. Namun fungsinya berbeda-beda. Khairan itu adalah untuk kebaikan yang bersifat universal. Ma'ruf kondisional, dan ihsan ini adalah sebuah kebaikan yang harus kita berikan kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita, lebih baik dari apa yang telah mereka berikan. Dan wabil walidaini ihsana, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita hendaklah berbuat baik sebaik-baiknya kepada kedua orang tua kita. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, bisa nggak kita membalas kebaikan kedua orang tua kita, Pak Bu? Masya Allah, tidak akan bisa. 9 bulan ibunda kita mengandung, sakit, berat, dibawa kemana-mana. Ketika harus melahirkan kita berpeluh keringat, bersimbah darah, meregang nyawa, harus melahirkan antum ke dunia. Kita berhutang nyawa kepada ibunda kita. 2 tahun lamanya kita disusui. Sekarang di setiap darah kita, di tubuh kita mengalir deras air susu ibu. Dan kita tidak bisa pernah menggantinya. Ayah kita pergi pagi pulang malam, bekerja, berusaha untuk menghidupi kita, untuk membesarkan kita. Maka kebaikan apapun yang kita berikan kepada kedua orang tua kita, menaik hajikan mereka, memberikan uang bulanan kepada mereka, sungguh tidak akan pernah bisa menggantikan kebaikan mereka. Semoga amal baik kedua orang tua kita Allah gantikan dengan pahala yang berlimpah, dengan surganya kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan satu hal yang antum, yang Bapak Ibu sekalian bisa lakukan sebagai anaknya yang soleh, doakan mereka. Karena amal yang tidak terputus ketika walaupun kedua orang tua kita sudah tiada, yaitu adalah doa dari kita sebagai anak yang soleh. Bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk menyempurnakan Ramadan dengan berkumpul di Masjid Al-Hikmah VIP ini. Berkumpul untuk sholat Idul Fitri. Di surat Al-Baqarah 185, kutipan di ayat terakhirnya. Walitukmilul iddah walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddah, dan sempurnakanlah hari-hari
Cukupkanlah bilangannya. Ya, alhamdulillah Saudi Arabia mungkin sudah sudah lebaran kemarin, tapi kita ikut pemerintah, ikut ulil amri, sempurnakan 30 hari. Dan sejatinya walitukmilu iddah. Bukan sekedar menyempurnakan hari-hari Ramadan, tapi sejatinya sempurnakan ibadah kita. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian, jangan sampai salat kita, tahajud kita, tilawah kita yang selama ini semangat selama bulan Ramadan, setelah Idul Fitri ini hilang tak membekas. Yang tadinya semangat sholat subuh berjamaah, sekarang makin hilang jamaah subuh di Al-Hikmah. Na'udzubillahi min zalik. Ya. Walitukabbirullah, dan agungkanlah Allah. Bertakbirlah. Itulah kenapa dari tadi sejak malam maghrib tadi berganti hari menjadi 1 Syawal, takbiran berkumandang di seluruh negeri muslim di dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jika benar ada Allah yang bersemayam di dalam diri kita, jika benar kita bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka pasca Ramadan ini tidak akan ada lagi yang namanya malas. Pasca Ramadan ini tidak ada lagi namanya korupsi. Pasca Ramadan kali ini tidak ada lagi yang namanya zalim kepada diri sendiri, zalim kepada orang lain. Tidak ada lagi namanya kita tidak berbakti kepada orang tua. Setuju Bapak Ibu sekalian? Karena hakikatnya ketika kita bertakbir, ketika kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, hadir Allah di dalam diri kita, hadir Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha besar dalam setiap gerak-gerik langkah kita, maka sejatinya setiap lisan kita, setiap desir hati kita, setiap langkah kita, setiap gerak-gerik kita merupakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini terlihat wajah Bapak Ibu sekalian senyum bahagia karena Idul Fitri. Karena memang Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lis-shaimi farhatani." Lis-shaimi farhatani. Ada kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa. Farhatani, ada 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitri. Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan ketika berbuka. Farhatu inda fitri. Idul Fitri itu dari kata fitri, iftar, berbuka. Jadi ini sebenarnya hari raya berbuka, hari raya makan lagi, hari raya di mana tadinya kita nggak boleh makan minum di siang hari, nggak boleh bercampur suami istri di siang hari, kini boleh berbuka lagi, iftar. Farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebuah kebahagiaan hakiki Bapak Ibu sekalian. Dan kalau kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikatakan ya, kalau kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wajah maha indah Allah Subhanahu wa taala itu akan sedekat ketika kita melihat bulan purnama di hadapan kita. Masya Allah. Dan bukankah itu yang kita inginkan? Bukankah itu yang kita doakan? Bukankah itu yang kita impikan selama ini ya? Sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Namun pertanyaannya adalah, saya ingin bertanya untuk diri saya pribadi dan kepada Bapak Ibu sekalian. Menyimak Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya, yakin gak kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Dan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah ridho kepada kita atau justru Allah menyiksa kita? Apakah kita akan bertemu dengan keadaan bahagia atau kita malah bertemu dengan keadaan bersedih? Saya percaya di sini ada wajah-wajah muda, anak mahasiswa mungkin. Kebayang nggak? Di sini banyak mahasiswa. Ketika antum mengerjakan UTS, ketika adik-adik mengerjakan UAS, tugas akhir, penelitian dilakukan, ya, skripsi dilakukan, tugas akhir dilakukan. Begitu maju ke hadapan dosen, Anda sudah belajar mati-matian untuk UTS, UAS, begitu di hadapan Pak dosen, apa kata Pak dosen? Bohong, dusta, kadzab. Dan antum diberikan nilai 0 oleh Pak dosen. Kira-kira antum yang mahasiswa sedih, bete, baper, nyesek, kesel, betul? Ibu-ibu, mana ibu-ibu di belakang? Ibu-ibu nih, ibu rumah tangga yang masih masak. Karena saya tahu banyak ibu rumah tangga yang sudah tidak masak.
alias GoFood. GoFood boleh masuk komplek ini ya, lewat satpam depan. Ibu-ibu pergi ke pasar, tengah malam mungkin, pagi-pagi belanja. Keliling pasar, belanja ingin memberikan yang terbaik buat suami. Masak di dapur, dapur ngebul, hingga badan bau asap mungkin. Suami pulang sore hari, disuguhkan makanan untuk suami kita. Lalu kata suami apa? Enak bun, enak mah Umi, enak pisan ya. Lalu ditanya oleh suami, sahan masak? Siapa yang masak? Kata ibu rumah tangga, kata ibu-ibu sekalian, istri tercinta, Umi dong, mama yang masak. Lalu suami ibu-ibu bilang, bohong, kadzab. Kira-kira bete nggak Pak, Bu? Kira-kira sebel nggak? Udah capek dari pagi keliling pasar, masak sudah seharian, ya, dibilang bohong. Bapak-bapak pergi pagi pulang malam. Jam 4 pagi ayam belum berkokok, Bapak Ibu. Bapak-bapak sudah men-starter motornya. Membangunin ayam berkokok. Ya, maklum, kerja di Bogor, rumah di Bogor, kerja di Jakarta. Pulang malam mungkin berlembur. Mungkin ada klien, ada customer bisnis, pekerjaan lagi banyak di kantor. Niat ibadah, niat jihad kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak kita. Pulang malam, istri, "Pah, dari mana pulang malam kieu euy? Nanaonan ya?" Lalu ketika kita bilang, "Papa habis lembur, Papa habis kerja, ada customer, ada transaksi." Istri bapak-bapak sekalian bilang, "Bohong, dusta, kadzab." Kira-kira Pak, Bu, sesoleh-solehnya kita nih, kesel nggak kalau dibilang dusta Pak? Kesel? Kesel atuh. Bapak sekalian, sidang Jumat, sidang sholat Idul Fitri, rahimakumullah. Pada hari ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita setiap hari berdoa, Allahumma taqabbal minna siyamana. Ya Allah, terimalah saum kami. Allahumma taqabbal minna qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Kita minta diterima semua amal ibadah kita, sahur kita, tilawah kita, saum kita, tahajud kita. Tapi begitu kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita membawa buku laporan kegiatan kita, ibadah kita selama hidup, lalu Allah mengatakan dengan tegas, kadzab, dusta, bohong. Semua yang antum lakukan, ibadah Bapak Ibu sekalian, bohong. Na'udzubillahi min dzalik. Dan surat Al-Maun yang sudah kita hafal bersama-sama, antum sering bacakan di setiap sholat antum selain kulhu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Ternyata ada golongan orang-orang yang mendustakan agama. Semoga bukan kita. Fadzalika yadu'ul yatim, yaitu orang yang tidak memelihara orang-orang anak yatim, yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan yang tidak mendorong memberi makan orang miskin. Lihat indahnya kalimat Al-Qur'anul Karim yang tidak mendorong. Karena Al-Quran tahu mungkin tidak semua di antara Bapak Ibu sekalian yang piringnya sudah penuh sehingga bisa memberi makan piring-piring orang miskin di sekitar kita. Tapi kewajiban buat kita agar kita tidak digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama adalah mendorong orang lain, mengajak, menyerukan orang lain untuk memberi makan orang miskin. Lebih ngeri lagi Bapak Ibu sekalian ketika surat Al-Maun ayat 4. Fawailul lil musallin, dan celakalah orang-orang yang melakukan sholat. Kebayang, udah sholat, kata Allah celaka. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan berkumandang. Apa kata hati kita? Belum juga qomat. Fawailul lil musallin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih lama, asar. Masih lama, masih ada waktu. Bentar lagi closing ini, transaksi bisnis.
bentar lagi ngadep bos, lalai. Alladzina hum yura'un, dan orang-orang yang riya, salatnya bukan untuk ikhlas, bukan untuk penilaian Allah Subhanahu wa taala, melainkan untuk penilaian di hadapan manusia. Nauzubillah min zalim. Alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un wa yamna'una ma'un, dan orang-orang yang tidak mau menolong, orang-orang yang tidak mau tolong menolong. Masya Allah, tadi malam saya ke sini ya, karena belum pernah ke Al-Hikmah, saya pengen lihat kondisi seperti apa. Saya datang malam hari, Masya Allah, pengurus DKM ya ramai, bantu-membantu, tolong-menolong untuk memberikan zakat, untuk lagi packing berasnya. Inilah mudah-mudahan Allah mencatat sebagai amalan kita, sehingga kita tidak digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Amin ya rabbal alamin. Lalu bagaimana agar kita tidak masuk ke dalam golongan orang yang mendustakan agama? Selain yang tadi sudah kita sebutkan tadi, ya, bahkan lebih baik dari itu. Saya ingin mengingatkan diri kita sendiri, diri saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa ternyata bukan hanya kita bisa terlepas, terbebas dari golongan orang yang mendustakan agama, tapi insya Allah sesuai dengan tema yang saya sampaikan, bahwa ternyata takdir Allah, takdir kepada diri kita itu bisa berubah pasca Ramadan ini kalau antum mengamalkan apa yang akan saya sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian ini. Takdir keluarga kita akan berubah, bahkan takdir negara ini akan berubah menjadi lebih baik. Di surat Al-Furqan ayat 70. Surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 70. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat. Kata malaikat Jibril, ya, celaka orang-orang yang masuk ke dalam Ramadan tapi Allah tidak mengampuninya. Kata Rasulullah SAW, amin. Diaminkan, yang mendoakan Jibril, yang mengaminkan Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, semoga Allah menerima taubat kita di bulan Ramadan kemarin, dan tentunya mulai hari dan seterusnya kita akan terus melakukan taubat. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa amana, dan beriman. Jadi yang pertama apa Pak Bu? Taubat. Yang kedua, iman. Wa amila amalan solihah, dan melakukan amal soleh. Jadi yang pertama taubat, yang kedua iman, yang ketiga amal soleh. Yang pertama apa Bu? Taubat. Yang kedua, yang ketiga, kalau saya boleh singkatannya TIAS, TIAS. Taubat, iman, dan amal soleh. Faulaika yubaddilullahu, maka Allah akan mengubah, akan menggantikan sayyiatihim hasanat, keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan dengan kebaikan. Sayyiatihim hasanat. Jadi kalau ibu ya punya anak yang mungkin belum soleh-soleh amat, belum soleh-soleha amat, bahkan mungkin ada masalah keluarga, kalau ibu-ibu, bapak-bapak ingin digantikan takdirnya yang tadi anaknya kurang baik menjadi baik, lakukan 3 hal. Apa? Taubat, iman, dan amal soleh. Bapak-bapak pekerjaannya, bisnisnya belum menghasilkan, masih boncos, mahasiswa yang masih banyak masalah di perkuliahan. Kalau antum ingin digantikan takdir menjadi lebih baik lagi, lakukan 3 hal. Taubat, iman, dan amal soleh. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak ada yang lebih baik lagi daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah akan ampuni seluruh dosa dan maksiat kita. Dan ketika Allah telah mengampuni dosa-dosa kita Bapak Ibu sekalian, maka Allah akan menyayangi kita. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Lakukan tias, taubat, iman, dan amal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah akan menggantikan keburukan dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah akan mengampuni kita dan menyayangi kita. Kalau Allah sudah menyayangi antum Pak Bu, apa juga dikasih, betul? Bapak-bapak sayang sama istri, sayang sama anak, istri sayang sama bapak-bapak. Apapun permintaan, insya Allah kalau kita mampu kita kabulkan ya. Apalagi Allah Maha Pemurah, apalagi Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha Baik, Allah yang Maha segala-galanya. Apa yang kita minta akan Allah berikan insya Allah. Maka dari itu saya ingin mengingatkan, yuk ganti keburukan dengan kebaikan,
di rumah tangga kita, di pekerjaan kita, di bisnis kita, di negara kita. Allah akan gantikan semua kezaliman yang ada di negara kita. Pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang tidak adil, Allah akan gantikan pemimpin yang baik, pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang hanya takut dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kita melakukan taubat, iman dan amal soleh. Hadirin sekalian, di awal khutbah saya telah membacakan surat Al-Fatir ayat 45 di mana Allah menangguhkan, Allah mempending azabnya. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat, untuk beramal soleh. Namun pada akhirnya kita semua pun akan meninggal dunia. Dan ketika kita meninggal dunia suatu hari nanti, karena saya sudah mencium wajah-wajah akan meninggal dunia semua dari dari mimbar ini, Pak. Ya, kita semua akan meninggal dunia. Dan ketika kita, saya, antum, anda, Bapak Ibu sekarang meninggal dunia, kita akan mengalami yang namanya sakaratul maut. Dan Allah telah mengingatkan di surat Al-Mu'minun ayat 99. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Perhatikan Bapak sekalian. Hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, ya Robku, kembalikanlah aku ke dunia. Jadi ketika orang lagi sakaratul maut, diberikan kesempatan oleh Allah, maka orang yang sedang sakaratul maut ini akan berkata kepada Allah, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia agar aku beramal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Lalu kata Allah, kalla, tidak, sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Sesungguhnya itu hanyalah angan-angan orang yang sakaratul maut untuk kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal soleh. Untuk melakukan amal soleh, untuk memberi makan orang miskin, untuk memelihara anak yatim. Kalau saya tinggal di KBB, Kedung Badak Baru, Bapak Ibu sekalian, masjid kami di sana, Masjid Al-Hidayah, kita punya gerakan Gesmat namanya. Gerakan sembako Jumat, dan itu diduplikasi di beberapa masjid ya di seluruh Indonesia, bahkan ya kita sebuah gerakan nasional. Mungkin juga ada ya ini di Al-Hikmah. Kalau belum nanti saya bisa duplikasikan di masjid ini juga. Kita bareng-bareng, kalau antum belum bisa memberikan atau memelihara anak yatim di rumah antum, yuk bareng-bareng. Setiap Jumat Gesmat di Masjid Al-Hidayah, kita akan memberikan, kita kumpulkan orang-orang miskin. Di VIP mah majelisnya VIP semua ya. Tapi kalau di KBB sana banyak kampung-kampung sekitar yang makan nggak bisa, Pak Bu. Saya datang ke rumahnya, Masya Allah. Ya, setiap Jumat kita kumpulkan mereka, kita beri makan sembako untuk sepekan ke depan. Beras, minyak goreng, kornet, sosis dan seterusnya. Ya, satu paket harga 100.000, murah. Tapi buat sepekan ke depan. Hari Selasanya Pak Bu, Selasa pada asar, Jumat. Kalau Jumat pada subuh mereka kumpul untuk terima sembakonya. Selasa pada asar mereka kami wajibkan untuk hadir di masjid, sholat berjamaah juga untuk kita belajar ngaji. Kita ajari mereka, dan ternyata tidak ada satupun dari mereka yang mengerti huruf hijaiyah. Sedih Pak Bu. Dan ini tanggung jawab kita. Ketika ada saudara kita, tetangga kita yang akan masuk neraka karena mereka tidak pernah mengaji, maka kita akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, duhai penduduk VIP, kemana engkau ketika saudaramu di sana belum bisa sholat, mereka belum bisa wudhu, Pak. Sedih kami melihatnya. Makanya dari itu kami semangat sekali melakukan Gesmat ini, dan ini merupakan pengejawantahan dari Tias tadi, taubat, iman dan amal soleh. Dan mudah-mudahan di Al-Hikmah ini kita bisa bekerja sama, dan antum juga bisa ikut gerakan Gesmat ini ya, untuk supaya kita terlepas dari kewajiban ya memelihara anak yatim. Minimal dengan Gesmat kita sudah memelihara anak yatim, memberi makan orang miskin. Itulah angan-angan mereka ketika mereka sakaratul maut. So, jika Anda merasa lesu, ingatlah, jika Anda merasa lesu untuk beramal, ketika antum sudah mulai malas tilawah, malas ke masjid, malas memberi makan orang miskin, Bapak Ibu sekalian, ya, ingatlah angan-angan tadi yang ada di surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Bahkan ada seorang tabi'in bernama Rabi bin Husain. Beliau menggali kuburan di halaman rumahnya, menggali liang lahat di halaman rumahnya. Ketika seorang Rabi bin Husain ini malas beribadah, malas ke masjid, malas bersedekah, malas memberi makan,
orang miskin malas beribadah, maka dia akan masuk ke liang lahat tersebut berbaring dan beliau akan bermunajat, beliau akan mendawamkan, beliau akan memvisualisasikan, mengafirmasikan, beliau akan mengatakan, ya Rabbi, kembalikanlah aku ke dunia agar aku beramal soleh. Dilakukan berulang-ulang, ya Rabbi, kembalikanlah aku ke dunia. Jadi dia membayangkan dia sudah meninggal dan berdoa, ya Rabbi, kembalikanlah aku ke dunia sehingga aku bisa beramal soleh. Terus dilakukan, terus dilakukan. Sudah cukup hatinya semangat lagi, dia keluar dari liang lahatnya, lalu dia mengatakan, hai Rabbi, hai Dika, hai Bapak Ibu sekalian, kini permintaanmu telah terkabul, maka beramallah sebelum tiba saat engkau meminta namun tak dijawab. Ini sebuah kisah yang dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sehingga saat itu orang mati berkata seperti dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Dan infakkanlah dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadamu, yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian. Sebelum antum, sebelum saya, sebelum kita mati, infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak tangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Bapak Ibu sekalian, penyesalan datangnya di akhir apa di awal? Di akhir, Pak. Kalau di awal itu pendaftaran, bukan penyesalan. Dan orang yang sakaratul maut, orang yang meninggal dunia, kalaupun boleh mereka meminta kepada Allah, mereka akan meminta dihidupkan kembali, meminta untuk diberikan kesempatan beramal soleh, melakukan sedekah. Kita yang masih diberikan nafas hingga hari ini, mau nggak Bapak Ibu sekalian? Satu hal yang kita lakukan, 3 hal yang kita lakukan. Tias, taubat, iman, dan amal soleh. Dan yuk amal soleh ini kita spesifikkan mungkin supaya lebih real lagi adalah wakaf. Kita beri makan orang miskin. Kita beri makan, kita pelihara anak yatim. Illa man taba, kecuali orang yang bertaubat, wa amana, beriman, wa amila amalan solihat. Fa'ulaika yubadilullahu wa kanallahu ghafurur rahima. Yuk Bapak Ibu sekalian, khatib mengingatkan diri khatib sendiri, Bapak Ibu sekalian, kita lakukan taubat, iman dan amal soleh agar kita terlepas, terbebas dari golongan orang-orang yang mendustakan agama, agar takdir kita di dunia, takdir keluarga kita, takdir negeri ini akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan beramal soleh, faulaika yubadilullahu, maka Allah akan menggantikan yang buruk-buruk, yang jahat-jahat menjadi kebaikan. Wa kanallahu ghafurur rahima. Mudah-mudahan semua jamaah Al-Hikmah
jamaah VIP dan sekitarnya, sidang salat Idul Fitri 1440 Hijriah rahimakumullah. Setelah Ramadan kali ini, bulan Syawal ini, kita akan meningkatkan amalan kita, meningkatkan iman kita, meningkatkan taubatan nasuha kita, agar kita kembali suatu hari nanti dipertemukan di surganya kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang salat Idul Fitri rahimakumullah, izinkan saya yang hina ini, yang fakir ilmu ini, mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berdoa di akhir khutbah ini. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita tundukkan hati kita sejenak, mari kita rendahkan diri kita di hadapan Sang Maha Besar, Sang Maha Tinggi. Karena bisa jadi ini adalah taubatan terakhir kita. Tidak ada yang tahu ajal kita, tak ada yang tahu umur kita. Bisa jadi ini adalah munajat terakhir kita. Mari kita secara khusyuk berdoa di momen terbaik ini, di mana malaikat sedang mengelilingi, menyelimuti tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekhusyuk-khusyuknya. Mari kita mulai dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم، كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربياني صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن minal khasirin. Duhai Allah, duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Engkaulah yang Maha Melihat, Engkaulah yang Maha Mendengar, Engkaulah yang Maha Bijaksana, Engkaulah yang Maha Penerima taubat kami ya Rabbana. Seandainya bukan karena Engkau sayang pada kami, tentu kami sudah binasa sejak pertama kali kami berbuat maksiat kepadamu ya Rabb. Jika bukan karena rahmat-Mu ya Rabbana, jika bukan karena marah-Mu lebih dahulu dari kasih sayang-Mu, maka kami akan celaka sejak kami melakukan dosa. Dosa mata kami, pendengaran kami, lisan kami ya Rabbana, tangan kami dan kaki kami ya Rabbana. Seandainya Engkau tidak mengampuni dosa kami, maka sesungguhnya kami sudah binasa sejak dulu ya Rabbana. Seandainya Engkau marah pada kami, maka tak ada lagi kami di dunia ini ya Rabbana. Begitu banyak dosa maksiat yang kami lakukan setiap saat, begitu banyak dosa mata, desir hati, lisan yang menyakiti, langkah ke tempat-tempat yang Engkau murkai ya Rabb, yang kami lakukan secara sadar ataupun tidak sadar, yang kami lakukan baik kami sendiri ataupun di hadapan banyak orang ya Rabb. Ya Rabbana ya Ghaffar,
Betapa baiknya Engkau ya Allah. Bertahun-tahun Engkau melihat kami berbuat dosa. Kami berbuat dosa tanpa rasa malu. Kami berbuat dosa tanpa rasa menyesal. Tapi Engkau sabar kepada kami ya Rabbana. Engkau masih berbaik sangka kepada kami. Engkau masih berharap suatu saat kami akan kembali kepadamu untuk bertaubat dan mengatakan astagfirullah. Astagfirullah. Engkau masih menantikan kami di setiap malam kami. Di siang hari kami berbuat maksiat. Di sore hari kami berbuat dosa. Engkau masih menanti kami di pintu rahmat-Mu untuk menghapus dosa-dosa kami. Betapa sulitnya lisan ini mengatakan astagfirullahalazim. Betapa lamanya kami untuk berhijrah, bertaubat untuk mengatakan astagfirullahalazim. Hari ini ya Rabbana, kami berkumpul di Masjid Al-Hikmah ini ingin bertaubat kepadamu ya Rabbana. Karena begitu banyak dosa-dosa kami, begitu baik Engkau bersabar menunggu kami, begitu baik Engkau, begitu sabar Engkau menanti kami. Kami terus berbuat dosa. Engkau menanyakan mana hamba-hambaku yang berbuat dosa di siang hari, mana hamba-hambaku yang bermaksiat. Engkau setia menunggu ya Rabbana. Seandainya Engkau memalingkan wajahmu, seandainya Engkau memalingkan wajahmu kepada kami, kepada siapa lagi kami memohon pertolongan-Mu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seandainya Engkau marah kepada kami ya Rabbana, maka bagaimana kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Rabb? Seandainya Engkau pergi meninggalkan kami, siapa lagi yang akan mengasihi kami ya Rabbana? Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kami yang sombong ya Rabb. Kami miskin tapi kami sombong. Kami fakir tapi kami sombong. Kami hina tapi kami sombong. Kami lemah tapi kami sombong. Kami butuh kepadamu tapi kami sombong. Engkau yang maha perkasa. Engkau yang justru mengasihani kami. Engkau enggak butuh kami tapi Engkau sayang pada kami. Engkau yang maha mulia namun Engkau sayang kepada kami. Engkau berikan Ramadan 30 hari kemarin ya Rabbana agar kami bisa bertaubat, dan Engkau masih memberikan hidup kepada kami di Idul Fitri ini untuk kami bertaubat taubatan nasuha, untuk kami kembali kepadamu ya Rabbana. Siapalah kami yang Kau berikan tempat terbaik di hadapan-Mu? Siapalah kami yang Kau berikan hidayah, yang memberikan kesempatan untuk bertaubat, berhijrah kepadamu hari ini ya Rabbana. Setelah sekian tahun kami bermaksiat, berdosa, Engkau balas kami dengan hidayah, bukan dengan azab. Adakah balasan yang lebih baik dari itu ya Rabb? Jangan tinggalkan kami lagi ya Allah. Jangan biarkan kami lemah ya Allah. Jangan biarkan setan terus mengganggu kami ya Rabb. Sayangi kami ya Allah. Selamatkan kami ya Allah hingga akhir hayat kami ya Rabbana. Ampunilah kami. Ampunilah kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Jangan biarkan di akhir hayat kami justru bergelimang dosa dan maksiat hingga kami masuk ke neraka-Mu ya Allah. Jangan biarkan kami kembali jauh dari-Mu ya Allah setelah kami merasakan nikmatnya dekat dengan-Mu ya Rabbana. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahyati wal amwat. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimin wal mustada'afina fi kulli makan. Allahumma ansuril ikhwanal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril muslimin wal mustada'afina fi Suriah. Allahumma ansuril ikhwanal muslimin fi kulli makan.
Allahumma ansuril muslimina wal mustada'afina fi rohingya. Allahumma ansuril ikhwanal muslimina fi Indonesia. Allahumma ij'alna baldatana baldatan mutmainnah. Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui kondisi saudara-saudara kami di Palestina. Bahkan 2-3 hari yang lalu ketika mereka itikaf masih saja diserang oleh Yahudi laknatullah ya Rabbana. Hari ini kami bisa berbahagia salat Idul Fitri, tapi saudara kami tidak di sana ya Rabb. Mereka berjihad, mereka berjuang di Suriah, di Rohingya. Selamatkanlah mereka, berikanlah kebahagiaan kepada mereka. Kuatkanlah perjuangan mereka ya Rabbana, dan berikanlah mereka surga terbaik di tempat di sebelahmu, di arsmu ya Rabbana, di surgamu ya Rabbana. Ya Rabbana, maafkanlah kami belum bisa berbuat banyak untuk saudara-saudara kami di Palestina. Maafkanlah kami, ampunlah kami belum bisa berbuat banyak. Kami hanya bisa mengirimkan dana, mengirimkan doa buat saudara-saudara kami ya Rabbana. Ya Allah, kami cinta negeri ini ya Allah. Kami cinta Indonesia ya Rabbana. Berkahilah negeri ini. Berkahilah negeri ini menjadi negeri yang damai, yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Rabbana, jauhkanlah kami dari pemimpin yang rakus. Jauhkanlah kami dari pemimpin yang zalim. Jauhkanlah kami pemimpin yang tidak berintegritas, pemimpin yang curang, pemimpin yang dusta ya Rabbana. Ya Rabbana, berikanlah kami pemimpin yang adil, yang jujur, yang amanah. Berikanlah kami pemimpin yang hanya takut kepadamu ya Rabbana, yang akan membawa negeri ini kepada negeri yang akan damai sejahtera ya Rabbana. Ya Rabbana, kami rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami rindu kepada Rasulullah yang baik, yang lembut, yang penyayang, yang sempurna akhlaknya. Sampaikan salam kami kepadanya ya Rabbana. Sampaikan permohonan maaf kami kepada Rasulullah, karena kami belum bisa memberikan yang terbaik untuk dakwah ini ya Rabbana. Dan pertemukanlah kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jannahmu kelak ya Rabbana. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil alamin. Semoga Allah mengabulkan semua doa-doa kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa dan maksiat kita. Mari kita berkomitmen, mulai Ramadan kali ini, mulai Syawal kali ini, kita akan terlahir kembali menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang surgawi, pribadi yang akan dibanggakan oleh para malaikat, dibanggakan oleh para nabi, hingga suatu hari nanti kita akan kembali dikumpulkan. Kalau hari ini kita dikumpulkan di Majelis Al-Hikmah, suatu hari nanti kita akan dipertemukan di padang mahsyar, di yaumul akhir nanti di jannahnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, khutbah dari saya yang sejatinya mengingatkan diri saya pribadi. Lebih kurangnya mohon maaf. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, keburukan datang dari saya pribadi sebagai hamba yang dhaif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah